adik-adik di rumah dengerin kakak ya. Oke, Kak. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kakak mau pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Kaulah Tuhan Allah kami yang layak dimuliakan dan disembah. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Tuhan, berkati cerita yang akan dibawakan Kak Vanessa, dan berkati juga papa mama yang membimbing adik-adik di rumah dan juga adik-adik dapat sungguh-sungguh mendengarkan cerita. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Tuti, ceritanya hari ini ada seorang ibu, namanya Ibu Hana. Dia itu pergi ke rumah Tuhan. Tapi kalau mau cerita lebih lengkapnya, yuk kita lihat nonton video ini. Yuk Tuti, yuk lihat ya adik-adik di rumah. Adik-adik, kita nonton ya. Ayo. Jadi adik-adik, pada suatu hari di kota Silo ada seorang bapak. Namanya Bapak Elkana. Dia ini mempunyai 2 istri, yaitu Ibu Hana dan Ibu Penina. Nah, Ibu Hana ini, dia ini gak punya anak adik-adik. Tapi, kalau Ibu Penina, dia punya anak. Anaknya ada 2. Ibu Penina ini tau gak adik-adik, selalu saja mengejek Ibu Hana. Karena Ibu Hana ini gak punya anak, makanya dia selalu ejek. Ibu Hana sedih sekali mendengarnya, dan Ibu Hana juga sedih karena dia tidak mempunyai anak. Lalu karena Ibu Hana sedih, Ibu Hana pergi adik-adik ke rumah Tuhan, ke bait suci. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dia lipat tangannya, tutup matanya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta sama Tuhan agar diberikan anak. Dan Ibu Hana ini juga berjanji kepada Tuhan, jika Ibu Hana diberikan anak, Ibu Hana akan memberikan anaknya kepada Tuhan. Terus Ibu Hana ini berdoa sambil menangis dan hanya bibirnya saja yang bergerak, tapi gak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli. Imam Eli ini bingung karena tidak mendengar suara Ibu Hana berdoa. Terus Imam Eli bilang sama Ibu Hana, Tuhan akan memberikan anak kepadamu. Karena Ibu Hana ini percaya, lalu Ibu Hana ini pulang. Dan akhirnya tidak lama kemudian adik-adik, Ibu Hana hamil, lalu melahirkan anaknya dan diberi nama anaknya itu Samuel. Karena Ibu Hana ini ingat janjinya kepada Tuhan, Ibu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, Tuti sama adik-adik di rumah udah nonton kan tadi tuh videonya? Udah lihat kan? Coba sekarang kakak mau tanya, siapa ibu yang nangis, yang datang ke rumah Tuhan, yang berdoa minta sama Tuhan? Nama ibunya siapa sih ya adik-adik sama Tuti? Aku tahu. Siapa? Namanya Ibu Hana. Oh, namanya Ibu Hana adik-adik. Ibu Hana itu dia sungguh-sungguh ya adik-adik tadi berdoa minta sama Tuhan. Nah sekarang kakak mau tanya lagi, kalau misalnya kita lagi sedih, susah, terus kita mau minta sesuatu, kita harus apa adik-adik di rumah? Harus berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Kak. Seperti Ibu Hana. Tuh adik-adik, kalau kata Tuti harus berdoa. Nah memang harus berdoa setiap kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita lagi kesusahan, sedih, kita harus berdoa sama Tuhan. Dan juga adik-adik kalau berdoa harus sungguh-sungguh, lipat tangannya, tutup matanya, berdoa minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak boleh main-main kalau berdoa sama Tuhan. Jadi Tuti dan adik-adik di rumah berdoanya harus sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menjawab doa kita. Walaupun setiap amin enggak langsung dikasih jawabannya, tapi Tuhan tuh pasti akan jawab dan akan kasih buat adik-adik jawaban yang terbaik dari Tuhan. Harus ingat ya Tuti sama adik-adik di rumah. Iya, Kak. Mau doa sungguh-sungguh. Ya, berdoa sungguh-sungguh. Kalau butuh apa-apa minta sama Tuhan ya Tuti sama adik-adik di rumah. Iya, Kak. Tuhan pasti kasih yang terbaik ya, Kak. Ya, betul sekali Tuti. Nah, sekarang karena ibadah kita sudah selesai, ya Tuti, untuk ayat hafalannya hari ini ya dan adik-adik di rumah itu ada di Mazmur 122 ayat 1. Dengerin dulu ya Tuti dan adik-adik. Marilah kita
selesai, sudah ayat hafalan juga. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Kita tutup matanya, kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa dengan sungguh-sungguh, di hadapan-Mu agar Tuhan juga boleh menolong setiap doa kami. Tuhan boleh memberikan setiap jawaban dalam setiap doa kami. Tuhan berkati adik-adik di rumah supaya sungguh-sungguh dalam berdoa, dan juga Tuhan berkati adik-adik di rumah, berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati papa mama juga, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, dan kiranya juga Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan papa dan mama, baik yang di rumah maupun di luar rumah masih beraktivitas keluar. Tuhan berkati dan Tuhan jaga. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini, biar kiranya Tuhan memberkati. Dan sekarang kami sudah selesai Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu Tuti, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah, dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap